Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safira Sarafena. Saya berasal dari kelas Pariwisata 1 angkatan 2019 dengan NIM 1519114130309. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih culture shock itu atau gegar budaya itu. Nah, baik, langsung saja saya akan mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Jadi, culture shock atau gegar budaya itu sendiri merupakan perasaan terkejut atau heran seorang individu akibat dari hal yang baru saja dia hadapi, di mana sebelumnya dia tidak pernah menghadapi hal tersebut gitu ya. Nah, apabila kita kaitkan culture shock dengan konteks pariwisata, tentunya hubungannya sangat erat sekali. Seperti yang kita ketahui bahwasalnya pariwisata sendiri merupakan kegiatan yang dimana di situ itu mempertemukan banyak orang, dan biasanya juga kegiatan pariwisata kan sebuah kegiatan dari satu tempat berpindah ke tempat yang lainnya dengan keinginan untuk mencari sebuah kesenangan atau kepuasan tersendiri seperti itu ya. Nah, tentunya hal ini bisa kita ambil contohnya secara langsung. Misalkan saja kita memberi contoh ke Bali gitu ya. Di Bali sendiri kan merupakan suatu tempat atau destinasi wisata yang kerap sekali banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing seperti itu, atau biasa kita sebut bule seperti itu ya. Nah, di mana tentunya hal ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya culture shock. Karena seperti yang kita tahu, culture shock sendiri itu merupakan keadaan di mana ketika kita uh, merasa bahwa wah, kita tuh dihadapkan dengan suatu hal yang baru, dan tentunya kita ini tidak bisa secara langsung menerima atau menanggapi sesuatu yang baru tersebut secara cepat tanggap gitu, sehingga kita merasa terkejut, kita merasa bingung, wah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat seperti itu. Nah, misalkan saja contohnya nih, seorang wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, katakanlah Bali seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, warga negara asing ini merasa bahwa uh, berlibur atau kegiatan berwisatanya ke Bali ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Namun, ternyata ketika si warga negara asing ini ingin mencari sebuah makan, tentu dia datanglah ke sebuah restoran lokal seperti itu ya. Nah, ketika dia datang ke restoran lokal, di mana bayangannya adalah dia ingin merasakan nih bagaimana sih rasa masakan dari warga negara Indonesia seperti itu. Bagaimana sih cita rasa masakan Indonesia seperti itu. Namun, di sini disinilah dia merasakan yang namanya culture shock atau gegar budaya itu sendiri. Dia merasa aneh sekali ketika mengetahui makanan pokok Indonesia merupakan nasi, di mana hampir semua makanan berat seperti sayur dan ikan sebagainya itu dimakan bersama dengan nasi. Sedangkan di negara asalnya di mana dia tinggal, dia selalu memakan makanan seperti halnya roti gandum, kemudian juga untuk sarapan biasanya sereal. Nah, apabila hal itu dibandingkan dengan warga Indonesia atau kebudayaan dari masyarakat Indonesia sendiri, tentunya sangat jauh berbeda. Di mana masyarakat Indonesia sendiri, entah itu sarapan, makan siang hingga makan malam pun nasi merupakan salah satu teman terbaik untuk mengisi atau mengganjal perut seperti itu ya. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari gegar budaya. Kemudian ada lagi nih, biasanya kita terkait dengan kebudayaan sosial. Misalkan saja apabila contohnya saya, seorang masyarakat Indonesia yang berkunjung atau berlibur ke luar negeri, contohnya saya ingin pergi ke Korea seperti itu ya. Nah, ketika saya mendatangi yang namanya rumah makan gitu ya di Korea atau toko-toko yang lain, mereka akan secara langsung menundukkan kepalanya dan mengucapkan salam seperti itu, yang dalam artinya dalam bahasa Indonesia selamat datang,
selamat menikmati dan segala macamnya. Nah, tentu hal yang paling utama yang akan saya rasakan di situ adalah ketika orang atau pekerja di sana menundukkan atau membungkukkan badannya, di mana hal tersebut memang bertujuan untuk menghormati kedatangan dari konsumen. Dan sedangkan apabila di Indonesia sendiri hal itu jarang terjadi atau bahkan bukan bagian dari kebudayaan Indonesia. Nah, dari situ saya merasa bahwa jadi dengan mereka membungkukkan badan di sini artinya mereka menghormati kita seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada hal seperti ini gitu. Jadi tentunya banyak sekali konteks-konteks pariwisata yang sangat berkaitan erat dengan yang namanya culture shock ini gitu. Dimana culture shock sendiri ini biasanya memang dihadapkan dengan yang namanya dua kebudayaan yang berbeda. Nah, dan dimana seorang individu itu sangat tidak mudah untuk langsung bisa menerima perbedaan tersebut, dimana kita harus perlu yang namanya waktu untuk menstimulus hal tersebut untuk kemudian bisa kita terima dan pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan kita uh, baik-baik saja gitu apabila berdampingan dengan dua kebudayaan yang berbeda. Jadi itu saja sih dari saya terkait dengan penjelasan serta contoh secara langsung culture shock apabila dikaitkan dengan konteks kepariwisataan. Terima kasih dan saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.